Fiat Jasitya Ruat Coelho, mari kita runtuhkan langit untuk tegakkan keadilan. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, adagium ini selaras dengan dibenarkannya segala upaya yang mengatasnamakan keadilan sosial. Keadilan sosial ini tercermin dalam bingkai persamaan derajat di hadapan hukum yang mana selalu berkaitan dengan asas negara hukum, demokrasi, dan pemenuhan hak asasi. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Badan Legislatif sebagai perpanjangan tangan rakyat memiliki kewajiban menampung aspirasi masyarakat. Adanya wacana pembatasan RUU dalam prolegnas berarti menciderai hakikat Indonesia sebagai negara hukum serta menunjukkan kelalaian Badan Legislatif dalam menjalankan kewajibannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati hukum yang arif dan bijaksana, izinkan saya, Tiffany Priyanka, yang bertindak sebagai pembicara satu tim kontra, angkat suara mengenai mosi perdebatan kali ini, yaitu pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Dan dengan ini, tim kontra menyatakan menolak dengan tegas mosi pembatasan RUU dalam prolegnas demi menjamin adanya keadilan sosial, integrasi nasional, serta supremasi hukum yang bertujuan mencegah adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, pembatasan mengenai wacana pembatasan RUU dalam prolegnas diyakini ada sebab Badan Legislatif sulit mencapai target pembahasan dan penyelesaian RUU. Tidak tercapainya target legislatif bukan perihal banyak tidaknya produk hukum yang dibahas, tetapi bagaimana Badan Legislatif menyusun skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan status quo di masyarakat. Bercermin dari RUU penghapusan kekerasan seksual yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat sebagai payung hukum tindak kejahatan seksual justru dikeluarkan dari ruang prolegnas. Sedangkan RUU Ketahanan Rumah Tangga dan RUU Cipta Kerja yang kontroversial dan cenderung merugikan rakyat justru disahkan masuk ke dalam daftar prolegnas. RUU yang tumpang tindih substansinya yang dimasukkan ke dalam prolegnas ini menjadi suatu bukti budaya legislatif yang gagal menentukan skala prioritas pembahasan RUU. Maka dari itu, bukanlah perihal kuantitas yang seharusnya dipermasalahkan dalam pembahasan regulasi dalam prolegnas, akan tetapi bagaimana memaksimalkan kualitas dengan memperbaiki mekanisme, skala prioritas, serta kinerja dari Badan Legislatif sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya hukum memiliki sifat yang dinamis. Apalagi di era yang serba modern seperti saat ini, permasalahan dalam masyarakat menjadi semakin kompleks, dan tentunya hukum hadir untuk menyeimbangkannya. Apabila RUU dibatasi dalam prolegnas, tentu tidak bisa mengcover aspirasi dan kebutuhan keseluruhan masyarakat, serta tidak mencakup sifat hukum yang dinamis, yakni sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Head-writing after defeating an. Hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Beginilah adagium universal hukum ketika undang-undang sebagai salah satu jenis produk hukum dinilai tidak dapat mengikuti laju dan dinamika kehidupan masyarakat. Maka di sini kami berdiri dalam posisi kontra karena rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional tidak dapat dibatasi, mengingat bahwa hukum yang awalnya tidak mampu mengikuti laju hukum dalam era globalisasi ini akan semakin tidak dapat mendampingi kehidupan masyarakat. Dengan dibatasinya rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional akan membuat hukum yang usang termakan zaman, di mana hukum tidak berdaya mengikuti perkembangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya, Marta Nindya Pratyaksa, selaku pembicara kedua tim kontra, akan mengkonstruksi bangunan argumentasi kami. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkanlah kami menjelaskan cara berpikir rekanku tim pro, di mana mereka bertujuan untuk mengefektifkan RUU. Namun disayangkan Dewan Juri yang terhormat, pengefektifan RUU tersebut tidak dapat dicapai dengan adanya pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Disinilah posisi kami berdiri untuk menjelaskan mana yang jauh lebih mencapai efektivitas dalam pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional dan menjelaskan kekeliruan sudut pandang berpikir rekanku tim pro. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumen kami, sejatinya prolegnas sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga adanya pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional tidak dapat dilakukan.
Berdirinya kami di sini pada tataran kontra disebabkan dengan alasan yang sangat jelas. Dewan Juri yang terhormat, fungsi legislasi DPR periode 2014 sampai 2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah dan disadari adanya kekurangan dalam sistem pendukungan DPR dalam merancang undang-undang. Oleh karena itu, pelaksanaan program legislasi nasional dalam kaitan penyiapan dan penyusunan RUU masih akan menghadapi kendala di lingkungan DPR. Dewan Juri yang terhormat, dan di sini dapat terlihat kekeliruan cara berpikir rekan Kutimpro yang selalu mengungkit tentang RUU yang dapat memicu berbagai perdebatan, kontroversi, bahkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat akhir-akhir ini. Sehingga rekan berpikir Kutimpro menyetujui dilakukannya pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Sejatinya, yang harus dilakukan bukannya pembatasan RUU, namun melihat cara kerja DPR yang banyak ditemukan kekurangan dalam mengoptimalkan fungsi legislasinya, yang ditengarai oleh beberapa hal. Yang pertama, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman, bahkan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat. Jika pengangkatan calon anggota legislatif oleh partai politik sudah tidak ideal, maka kinerjanya pun bisa demikian. Contoh nyata bisa kita lihat pada Juni 2020, RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS belum juga selesai. Ternyata Komisi 7 DPR RI yang bertanggung jawab terdapat selesainya pembahasan tersebut telah menyurati Badan Legislasi DPR sejak Maret 2020. Anggota Dewan yang terhormat di Komisi 8 RI menganggap RUU PKS tidak akan sempat diselesaikan hingga Oktober 2020. Jadi lebih baik untuk tidak dibahas sama sekali. Pernyataan tersebut menyurut berbagai elemen, berbagai reaksi dari masyarakat. Semakin pemerintah dan DPR menunda, maka kekosongan hukum pada masalah kekerasan seksual juga akan bertahan. Wajar saja jika Komnas Perempuan kemudian tidak percaya bahwa sulit adalah alasan utama penghentian pembahasan RUU PKS. Ini hanya masalah kemauan dari DPR yang tidak mau membahas penghapusan kekerasan seksual apalagi untuk menghentikannya. Selain itu, ketentuan UU nomor 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas badan legislasi dengan hilangnya salah satu tugas wewenang badan legislasi tersebut dalam mengajukan usulan RUU yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Saya tegaskan kembali, yang seharusnya dilakukan bukan pembatasan RUU, namun perbaikan dari fungsi legislasi DPR yang ditemukan banyak kekurangan. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya efektivitas RUU dari legislasi tidak tergantung pada limitasi pada RUU, namun seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perancang undang-undang menilik mana dulu yang perlu dibahas, bukan tentang pembatasan, namun tentang DPR yang seharusnya menempatkan skala prioritas pada rancangan undang-undang tersebut. Berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti tersebut dapat terlihat dan disimpulkan bahwa pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional tidak dapat dilakukan. Sekian dari saya selaku pembicara 2, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selaku pembicara 3. Terima kasih. Lex prospisit, non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Artinya bahwasanya hukum akan selalu melihat ke depan dengan segala konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, saya Muslifah selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan merekonstruksi kembali argumentasi serta menghadirkan solusi yang nantinya dapat diaplikasikan guna mengakomodir kebermanfaatan bagi masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwasannya dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu pembatasan RUU dalam prolegnas, kami menyatakan tidak setuju. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Program legislasi nasional menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Profesor Jimli Asidiki yang menyatakan bahwasannya jika kita ingin memperbaiki hukum satu negara, maka kita harus memperbaiki sistem hukum itu sendiri. Hal ini juga selaras dengan pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, yang dimana dalam hal penyusunan dan perencanaannya harus sesuai dengan cita hukum nasional yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, seperti halnya telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, bahwasannya program legislasi nasional ini memiliki masuk dalam pengukuhan pilar konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sifat dari undang-undang itu sendiri yang bersifat dinamis, yang artinya akan selalu berubah dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman.
Yang perkembangan zaman itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah teknologi, ilmu pengetahuan, dan kehidupan global. Misalnya saja pada saat ini Indonesia bahkan dunia sedang diserang oleh wabah pandemi COVID-19 yang dimana mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum yang kuat, yaitu terkait peraturan undang-undang tentang masalah pandemi COVID-19 ini. Sejatinya jika pandemi COVID ini tidak ada, maka pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan payung hukum terkait masalah pandemi seperti ini. Oleh karena itu, pembatasan RUU dalam prolegnas tidak seharusnya dilakukan, karena akan sesuai dengan perubahan zaman yang akan terjadi nantinya. Untuk kesekian kalinya, memang benar bahwasannya jika target atau pencapaian RUU dalam prolegnas setiap tahunnya tidak dapat mencapai target sampai 100%. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan yang menyatakan pada periode 2014 sampai periode 2019 sebanyak 189 RUU dalam prolegnas hanya 45% yang dapat disahkan. Begitu pula pada periode sebelumnya yang tidak pernah mencapai target sampai 100%. Namun Dewan Juri yang terhormat, target pencapaian RUU dalam prolegnas sejatinya tidak akan membaik jika langkah yang diambil adalah pembatasan RUU itu sendiri. Karena sejatinya yang menjadi inti atau akar dari permasalahan RUU ini adalah kurangnya mekanisme, kurangnya kemampuan lembaga legislatif dalam menyusun rancangan undang-undang dalam prolegnas, serta kurangnya pemahaman terkait urgensivitas terhadap materi RUU itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini akan menimbulkan disharmonisasi serta inkoherensi dalam peraturan, baik peraturan secara vertikal terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun secara horizontal terhadap peraturan lainnya. Hal ini juga dapat menimbulkan peraturan yang saling bertumpang tindih dan berbelit-belit, dengan dibuktikan banyaknya pasal yang di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya dibatalkan. Oleh karena itu, gagasan atau solusi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, melakukan perbaikan secara internal terkait penyusunan RUU dalam prolegnas dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan tinjauan evaluasi. Sehingga hal ini, materi atau muatan dalam RUU undang-undang memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar kebutuhan urgentivitas terhadap hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah mendorong pemerintah untuk membentuk tim satuan khusus di bawah naungan lembaga legislatif maupun eksekutif yang tugasnya mengevaluasi jalannya pembentukan rancangan undang-undang dalam prolegnas. Yang ketiga adalah mengintegrasikan badan pengawas baik secara internal dalam lembaga legislatif maupun secara eksternal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, yang bentuknya adalah mengoreksi dan mengawasi rancangan undang-undang sebelum rancangan undang-undang itu yang disusun masuk dalam pembahasan tahap pertama sampai tahap kedua. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan kembali untuk mencapai target atau pencapaian rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional, sejatinya kita tidak perlu melakukan pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional maupun tidak perlu menurunkan standar hukum nasional Indonesia sendiri. Kita hanya perlu memperbaiki mekanisme dalam penyusunan rancangan undang-undang secara komprehensif dan efisien, serta mengupayakan dan memperjuangkan pembangunan nasional yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di penghujung perdebatan dengan mosi pembatasan rancangan undang-undang dalam prolegnas. Izinkanlah kami untuk menyimpulkan benang merah mengenai mosi pembatasan RUU dalam prolegnas yang dinilai kontraproduktif dengan asas negara hukum, demokrasi, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang dianut negara Indonesia sebagai negara hukum. Rancangan undang-undang dalam prolegnas tidak dapat dibatasi karena hukum sejatinya berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat di zaman modern ini. Apabila RUU dibatasi dalam prolegnas, tentu tidak bisa mengcover aspirasi dan kebutuhan keseluruhan masyarakat serta tidak mencakup sifat hukum yang dinamis, yakni sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, solusi yang dapat kami tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan pembahasan RUU dalam prolegnas selain dengan membatasinya ialah yang pertama, melakukan perbaikan mekanisme internal dalam menyusun RUU dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan memberikan tinjauan evaluasi sehingga RUU yang dimasukkan dalam prolegnas akan memiliki kualitas yang baik dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengintegrasikan badan pengawas baik secara internal di dalam badan legislatif maupun secara eksternal untuk mengawasi dan mengoreksi RUU sebelum RUU yang dibuat masuk ke dalam pembahasan regulasi.
Posisi kami dalam tataran kontra berlandaskan kepada pokok-pokok bahasan bahwasannya tidak tercapainya target badan legislatif bukan perihal banyak tidaknya produk hukum yang dibahas, tetapi bagaimana badan legislatif menyusun skala prioritas, mekanisme, serta kinerja yang sesuai dengan kebutuhan dan status quo di masyarakat. Maka dari itu, tujuan kami adalah jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa pembatasan RUU dalam prolegnas tidak sesuai dengan pemenuhan hak asasi warga negara serta berpotensi mencederai hakikat Indonesia sebagai negara hukum dan mengancam redupnya suara demokrasi Indonesia. Dan sampai pada titik perdebatan saat ini, tim kontra masih pada posisi yang tidak setuju terhadap mosi pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Sekian dan terima kasih.